Fakta baru kasus kerangkeng manusia di kediaman Bupati Langkat nonaktif satu persatu mulai terungkap. Di antaranya adalah fakta bahwa seorang penghuni kerangkeng yang meninggal dunia akibat mendapatkan penyiksaan padahal baru 8 jam masuk ke dalam kerangkeng tersebut. Korban diantarkan sang ayah karena sedianya ingin bahwa anaknya terbebas dari pengaruh obat-obatan terlarang. Korban yang tewas diduga mendapatkan penyiksaan dari anak terbit rencana yakni Dewa Perangin Angin dan juga para algojonya. Informasi selengkapnya sudah tersambung bersama saya, ada wartawan Tribun Medan, ada Satya di sebelah sana, saudara, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Satya, silahkan dengan laporannya. Baik, Mila. Bisa saya jelaskan terlebih dahulu ya, Mila. Korban ini berinisial DS. DS ini masuk di kerangkeng pada tahun 2018, tepatnya di bulan Februari. Nah, di bulan Februari itu DS sendiri yang korban ini diantarkan oleh orang tuanya yang bernama Maulana. Nah, DS ini masuk ke dalam kerangkeng lantaran dilatar belakangi diduga sebagai pecandu narkoba, yang dimana ayahnya sendiri tidak ingin anaknya menjadi para pecandu yang mengakibatkan dampak buruk lah begitu. Makanya si ayah mendengar kabar bahwasannya di kediaman Bupati nonaktif Kabupaten Langkat terbit rencana Perangin Angin ada tempat rehabilitasi gratis bagi para pecandu narkoba. Nah, saat diantarkan oleh ayahnya di pagi hari disambut oleh para pengurus dari pihak kerangkeng tersebut. Namun si korban berinisial DS ini diduga mendapatkan penyiksaan secara sadis kejam yang dilakukan oleh anaknya Bupati nonaktif dan algojo ataupun orang-orang suruhan yang menjaga kerangkeng tersebut. Nah, ketika masuk, si DS mengenakan pakaian yang sama ketika dan saat pulang diantarkan tidak bernyawa juga dengan pakaian yang sama. Namun si ayah menduga bahwasanya DS ini mendapatkan penyiksaan ataupun pukulan lah secara sadis yang dilakukan oleh anaknya Bupati ataupun algojo yang di sana. Nah, setelah mendapatkan info ini, Polda Sumatera Utara melakukan pembongkaran, tepatnya di pemakaman umum di Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Di sana Polda Sumut bersama dengan pihak tenaga medis yang merupakan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Umum di Kota Medan melakukan pembongkaran untuk mendapatkan hasil otopsi atau ekshumasi dari jasad yang sudah dikebumikan itu. Nah, untuk keterangan lebih lanjutnya ataupun hasil yang di autopsi saat ini Polda masih mendalami sebenarnya. Nantinya Polda Sumatera Utara akan menyampaikan hasil dari otopsi apakah korban DS yang meninggal dunia ini benar-benar mendapatkan penyiksaan atau diduga dipukul secara sadis saat menghuni masuk ke dalam kerangkeng tersebut. Baik, inilah. Baik, artinya sampai saat ini dugaan adanya penyiksaan masih terus didalami oleh pihak kepolisian ya. Satya, terima kasih banyak atas informasi Anda. Wartawan kami, saudara, juga telah menghimpun wawancara dengan Kabitumas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Ya, baik rekan-rekan media, ini sekali lagi menunjukkan ketegasan dan komitmen Polda Sumatera Utara untuk mengungkap dan menuntaskan peristiwa kerangkeng ini. Dan hari ini, dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Treskrim Polda Sumatera Utara dan juga hasil koordinasi serta sinkronisasi data dengan Komnas HAM dan LPSK, kita melakukan ekshumasi dan otopsi terhadap jenazah atas nama Dodi yang dimakamkan. Ini Pak Dusun di mana? Di TPU.
TPU apa namanya Pak Dusun? TPU Dusun 5, Pak. Dimakamkan di Ibu Jadi. TPU Dusun 5 Laulugur, Desa Laulugur. Laulugur, ya, Desa Laulugur. Prosesi ekshumasi dan otopsi disaksikan oleh keluarga dan juga kepala dusun dengan melibatkan dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara dan rumah sakit yang ada di Medan. Hari ini kurang lebih selama 2,5 jam kita sudah menuntaskan itu dan nanti kita tunggu hasil dari otopsi yang dilakukan. Sekali lagi, ini adalah ketegasan dan komitmen Polda Sumatera Utara mengungkap dan menuntaskan kasus ini. Ini korban ini sendiri dari tahun berapa Pak Ya. di sini? Jadi dari hasil penyelidikan rekan-rekan diperkirakan bahwa korban jenazah atas nama Dodi ini diperkirakan sebagai penghuni kerangkeng pada tahun 2018. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.